Generasi pertama yang membebaskan, menaklukkan Baitul Maqdis tahun 16 Hijriah adalah hasil tarbiyahnya Rasulullah selama 23 tahun plus 6 tahun di masa khilafah. Kenapa mereka bisa menaklukkan Baitul Maqdis dengan gemilang? Karena mereka dididik ilmunya oleh Rasulullah. Mereka memiliki pemahaman yang utuh tentang Baitul Maqdis, turun kepada Nabi dan diajarkan kepada para sahabat ayat-ayat tentang keutamaan Baitul Maqdis. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan begini, ada satu ungkapan beliau yang menarik. Surat-surat itu ada namanya, ada 5 surat ya, mulai dari juz 15 sampai 17. Bani Israel, surat Bani Israel atau surat Al-Isra, kemudian surah Al-Kahfi, lalu Maryam, lalu surat Toha, lalu surat Al-Anbiya. Ini 5 surat, kata Abdullah bin Mas'ud, minal itaqil uwar, termasuk dari surat-surat yang unik, yang isinya dahsyat dan turun pertama-tama kepada baginda Rasulullah SAW. Wa min tiladi, dan termasuk surat-surat yang sudah lama aku hafal langsung dari mulutnya baginda Rasulullah SAW. Maka para sahabat itu dididik dengan kurikulum Baitul Maqdis ini dari 5 surat ini. Ini kurikulum nih Pak, kalau kita bicara. Kenapa sih pembebasan Baitul Maqdis harus pakai kurikulum, harus ada ilmunya? Kenapa nggak pakai senjata langsung aja? Nggak bisa pakai senjata langsung. Sebab senjata itu akan berhasil bergantung kepada manusia yang pakai senjata itu. Man behind the gun-nya. Kalau man behind the gun-nya salah ilmunya, keliru rujukannya, maka senjata itu tidak akan bisa menumpas atau membasmi Israel Yahudi. Tapi justru senjata itu akan digunakan oleh pemimpin-pemimpin yang tiran, pemimpin-pemimpin yang zalim untuk menumpas rakyatnya sendiri yang mengusung ideologi Islam. Dan itu terbukti selama beberapa dekade belakangan ini. Selama pemimpin yang berkuasa di negeri-negeri sekitar Palestina itu mereka berkolaborasi dengan Barat, mereka rujukannya bukan kepada Islam, maka selama itu pula rakyat Palestina tidak akan mungkin ditolong oleh saudara-saudaranya yang memiliki senjata lengkap. Kenapa? Takut penguasanya ada di mana? Ada di keteknya Amerika. Ilmunya nggak ada. Maka generasi Umar bin Khattab itu dididik oleh Rasulullah dengan 5 surat ini, dengan hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana Baitul Maqdis itu dalam pandangan Islam luar biasa. Saya ada kajian khusus, maka di sini ya udah kita tuliskan lengkap ya, bagaimana keutamaan Baitul Maqdis ini dalam Quran dan Sunnah. Itu di pasal bagian kedua. Supaya apa? Kita menyalakan kepedulian kita, ilmu kita tentang Baitul Maqdis. Tanpa menyadari, tanpa memahami dan mengimani ilmu tentang Baitul Maqdis dalam Quran dan Sunnah ini, maka perjuangan kita untuk merebut Baitul Maqdis tidak akan pernah berhasil. Jadi Umar bin Khattab bisa menaklukkan Baitul Maqdis itu kenapa? Karena berkat ilmu. Makanya ada ungkapan seorang profesor, Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi itu, dia menekankan pentingnya ilmu dalam pembebasan Baitul Maqdis. Kenapa? Dia meyakini bahwa ilmu itu harus memimpin perubahan. Ilmu itu harus memimpin pembebasan negeri-negeri Islam. Ilmu itu harus memimpin pembangunan peradaban Islam. Tanpa ilmu yang benar, kita tidak akan pernah bisa berubah, kita tidak akan pernah bisa membebaskan negeri-negeri Islam yang terjajah, dan tidak akan pernah kita bisa membangun peradaban Islam. Kunci utamanya adalah ilmu. Ketika Salahuddin menyampaikan pidato sebelum khutbah Jumat, dia mengatakan begini, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kalian mengira bahwa kami bisa menaklukkan kota suci ini dengan pedang-pedang kalian para mujahidin. Tapi saya dan pasukan yang membebaskan Baitul Maqdis ini bisa melakukan pembebasan itu adalah berkat pena seorang ulama yang namanya Qadhi Al-Fadil. Dia adalah hakim agung Daulah Ayyubiyah, Qadhi Al-Fadil. Jadi ilmu dan ulama itu yang mempengaruhi Salahuddin Ayyubi, generasinya untuk bangkit, berjihad, melawan tirani tentara salib dan bisa mengalahkan mereka. Apa kata kuncinya? Ilmu dan ulama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana melahirkan generasi baru perlawanan ini yang saya tuangkan dalam buku Runtuhkan Zionis dan Rebut Baitul Maqdis.